Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Astuti dengan NIM N1A1208087 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi ideal seorang tenaga promosi kesehatan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sih kompetensi seorang tenaga promosi kesehatan, terlebih dahulu kita harus paham dulu teman-teman, apa sih itu Promkes? Promkes sendiri adalah sebuah program yang sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dan termasuk ke dalam basic program pokok yang wajib dilaksanakan di dalam puskesmas. Nah, ternyata hadirnya program Promkes ini sangat penting dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik di puskesmas maupun dalam kegiatan yang menyuarakan promotif dan preventif. Oleh karena itulah, dari hal tersebut, seorang tenaga kesehatan itu harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sesuai dengan standarnya. Nah, lalu apa saja sih standar seorang kompetensi tenaga Promkes? Yang pertama itu adalah profesionalitas yang luhur, kemudian ada mewaspadai diri dan pengembangan diri, kemudian kepemimpinan, aplikasi ilmu Promkes, keterampilan teknis promosi kesehatan, kemudian adanya landasan mereka dalam berpikir tentang kesehatan masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ternyata seorang tenaga promosi kesehatan ini juga harus dibekali ini teman-teman dengan surat tanda registrasi tenaga promkes atau yang lebih kita kenal dengan singkatan STR. Nah, STR ini sendiri seperti SIM. Jadi ketika mereka ingin melakukan pekerjaannya sebagai seorang tenaga promkes di institusi pemerintahan maupun instansi seperti perkuliahan atau di universitas, mereka harus wajib memiliki STR ini. Nah, untuk contoh STR-nya bisa kalian lihat dari gambar berikut. Nah, apa saja sih kompetensi seorang tenaga promkes? Yang pertama, mereka harus bisa merencanakan dan konsultasi. Seperti apa sih merencanakan dan konsultasi ini? Pertama, mereka harus bisa melibatkan anggota komunitas dan stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi program. Kemudian juga setelah mereka melibatkan anggota komunitas, mereka juga harus bisa nih mengembangkan program-program kesehatan yang logis sesuai dengan teori dan bukti yang nyata. Kemudian dari program-program tersebut mereka juga harus bisa merumuskan tujuan-tujuan yang struktur dan terukur alias terarah nih. Kemudian mereka harus bisa mengimplementasikan atau melaksanakan strategi-strategi yang terbaik nih dari berbagai strategi yang ada. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua itu adalah mereka harus pahami akan kebutuhan dan determinan. Jadi mereka harus bisa mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan kesehatan individu. Kemudian mereka juga harus bisa mengidentifikasi faktor perilaku di lingkungan masyarakat. Dan juga harus pandai nih menentukan prioritas promosi kesehatan yang memungkinkan untuk dibahas. Intinya di dalam kompetensi ini mereka harus bisa nih melakukan need assessment dan mendesmonstrasikan pemahaman tentang determinan kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, kompetensi seorang tenaga prokes adalah pemberdayaan komunitas. Nah, ini kan bisa melihat gambarnya seorang tenaga prokes yang sedang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, pemberdayaan ini bisa mereka tuh menyampaikan strategi dalam melakukan pemberdayaan, bagaimana mereka membantu, mendukung, dan membangun kapasitas penyedia layanan untuk bisa mengadopsi nih metode program-program dari promosi kesehatan. Nah, yang keempat itu adalah kebijakan advokasi dan lingkungan. Bagaimana mereka ini menerapkan strategi yang dipusatkan kepada kebijakan, kemudian perubahan struktural, dan juga lingkungan. Seorang ahli promosi kesehatan itu harus mampu dan memahami serta mempertimbangkan nih teman-teman bagaimana prioritas yang mau mereka laksanakan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Nah, yang kelima, seorang kompetensi tenaga prokes itu mereka harus bisa mengembangkan partnership. Partnership itu ada beberapa hal yang mereka kaji. Pertama, mereka bisa berkolaborasi
Berkolaborasi ini mereka mengidentifikasi komponen kunci dari kebijakan yang efektif, kemudian profesional, arti misalnya berkolaborasi dengan organisasi lainnya, kemudian kerjasama yang sesuai, artinya menegakkan kerjasama dan memfasilitasi kerjasama tersebut, kemudian lintas sektor kesehatan, artinya mereka memfasilitasi kerjasama komunitas, baik itu di dalam maupun di luar sektor kesehatan itu sendiri. Jadi mengembangkan kayak hubungan dengan sektor lainnya gitu. Nah, yang keenam apa sih? Yang keenam itu adalah kemampuan komunikasi. Nah, komunikasi itu kayak langkah awal nih untuk bisa bernyatu atau menyatu dengan lingkungan atau masyarakat itu sendiri. Kenapa sih komunikasi itu penting? Karena dengan berkomunikasi, seorang tenaga promkes ini, mereka bisa nih berkomunikasi efektif dengan lembaga profesional lainnya. Nah, seperti apa sih komunikasi yang mereka lakukan? Komunikasi itu adalah mereka berkomunikasi secara reflektif. Kemudian mereka harus juga bisa nih menyajikan data komunikasi yang sesuai dengan karakteristik maupun budaya dari masyarakat setempat. Kemudian mereka mampu nih menyampaikan jargon promosi kesehatan gitu kayak kata-kata atau moto itu kepada masyarakat untuk lebih mengingat tentang kesehatan itu sendiri. Kemudian mereka juga harus bisa nih menerapkan keterampilan intrapersonal mereka ketika melakukan promkes. Yang ketujuh, apa sih yang ketujuh itu? Adanya pengetahuan. Nah, pengetahuan ini seperti apa? Pengetahuan ini seperti kemampuan mereka dalam mendapatkan suatu informasi. Jadi bagaimana mereka mendapatkan informasi, kemudian informasi tersebut mereka terapkan nih dalam proses itu sendiri. Nah, misalnya mereka bisa melakukan teori perencanaan, kemudian mendemonstrasikan pengetahuan sistem kesehatan, kemudian mereka juga bisa melakukan kapasitas dengan sektor-sektor lainnya, kemudian mereka bisa melakukan perkembangan prokes baik pada level lokal, nasional, maupun lokal internasional. Nah, yang kedelapan apa sih? Yang kedelapan itu adalah mereka bisa melakukan riset, guys. Riset atau evaluasi gitulah. Jadi mereka tuh harus bisa nih mampu mengevaluasi program progres itu sendiri dengan memperhatikan indikator. Indikator pertama adalah instrumen evaluasi, kemudian memantau program, kemudian menyesuaikan tujuan, kemudian mengkomunikasikan pengetahuan mereka dengan penemuan-penemuan yang sudah ada sebelumnya untuk bisa evaluasi dan memilih yang terbaik gitu. Nah, yang kesembilan, seorang tenaga prokes selain mereka paham pengetahuan, mereka juga nggak boleh nih melek akan perkembangan teknologi informasi. Seperti apa sih? Jadi mereka tuh harus paham bagaimana menggunakan internet itu sebagai perangkat kerja gitu, sebagai alat yang mendukung pekerjaan mereka. Kemudian mereka juga bisa nih mengoperasikan laptop, PC, kemudian Word maupun internet. Kemudian mereka harus bisa nih mendemonstrasikan teknologi mana nih yang tepat untuk mereka pakai dalam melakukan promkes. Kemudian mereka juga bisa melakukan presentasi seperti di seminar menggunakan alat-alat yang interaktif tentunya untuk menarik perhatian dari masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih kesimpulan dari yang telah saya jelaskan tadi? Yang pertama, kesimpulannya adalah bahwa setiap kegiatan di dalam prokes itu selalu berhubungan dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti pelayanan seperti pengobatan maupun pencegahan kepada pasien. Nah, mengingat peran prokes ini sangat besar sekali dalam meningkatkan derajat kesehatan, maka seorang promotor kesehatan itu harus memiliki potensi atau kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar ketika mereka bekerja gitu mereka benar-benar menguasai dan bisa memberikan yang terbaik gitu dalam setiap yang mereka lakukan kepada masyarakat dengan tujuan tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri. Nah, kompetensi tersebut sudah saya jelaskan tadi. Nah, mulai dari profesional mereka, bagaimana mereka mengkomunikasikan komunikasi yang efektif kepada masyarakat maupun dengan mengimplementasikan ilmu promosi kesehatan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Nah, teman-teman, itulah sekilas penjelasan saya mengenai kompetensi dari seorang tenaga promosi kesehatan. Nah, untuk sumber referensinya bisa kalian lihat pada slide presentasi berikut ini. Nah, itulah presentasi dari saya tentang tenaga promosi kesehatan. Kalau ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.